Calon pemain timnas Indonesia Jairo Riedewald resmi meninggalkan Crystal Palace pada akhir musim 2023 hingga 2024. Kontrak Jairo Riedewald yang akan berakhir pada 30 Juni 2024 mendatang resmi tidak diperpanjang oleh Crystal Palace. Dikutip dari laman resmi Crystal Palace, Jairo Riedewald didatangkan dari Ajax Amsterdam pada Juli 2017. Selama bermain di tim berjuluk The Eagle tersebut, pemain berusia 27 tahun ini mencatatkan 95 penampilan dengan membukukan 3 gol. James dan Jairo keduanya telah menunjukkan dedikasi dan profesionalisme yang luar biasa selama masa kerja mereka yang panjang di klub. Mereka tidak hanya menjadi pemain penting di jantung skuad kami saat ini, namun juga menjadi panutan bagi talenta-talenta muda kami, ujar pemilik Crystal Palace, Steve Parish. Kami berterima kasih kepada mereka atas kontribusi mereka di dalam dan di luar lapangan, dan saya secara pribadi ingin mendoakan yang terbaik untuk babak selanjutnya dalam karier mereka masing-masing. Musim ini Jairo Riedewald memang sedang kesulitan untuk mendapatkan menit bermain di Crystal Palace. Dia baru mencatatkan 11 penampilan bersama Crystal Palace tanpa mencetak gol dan assist. Jairo Riedewald pernah mengungkapkan bahwa seperempat dari dirinya merupakan orang Indonesia. Kembali ke 2014, Jairo Riedewald sempat mengungkapkan asal-usul keluarganya yang berasal dari Indonesia. Nenek saya orang Indonesia, ibu saya separuh Indonesia, dan saya seperempat Indonesia, ujar Jairo Riedewald dikutip dari channel YouTube Ajax Amsterdam. Dan nenek selalu ada masakan Indonesia, di pesta perkawinan dan saat ketemu keluarga Indonesia. Como 1907 promosi ke Serie A musim depan usai finish di posisi kedua Serie B, Como FC akan kembali bermain di Serie A untuk pertama kalinya sejak 2002 hingga 2023. Como FC dimiliki salah satu grup kepemilikan terkaya di sepak bola Italia, bos Jarum Group, Hartono bersaudara asal Indonesia, serta Thierry Henry dan Cesc Fabregas sebagai pemilik saham minoritas. Fakta menarik Como 1907. Robert Budi Hartono memiliki total kekayaan 253,40 triliun rupiah. Sedangkan Michael Bambang Hartono memiliki total kekayaan 251 triliun rupiah. Mereka membeli Como 1907 kurang dari 5 miliar rupiah dan membawa Como 1907 bangkit dari kebangkrutan pada 2017. Grup Jarum juga mengadakan program pengembangan pesepak bola usia muda bersama Garuda Select untuk usia di bawah 16 tahun. Dua orang Indonesia yang kini menyelamatkan klub Italia hingga promosi ke Serie A, Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono. Selain itu adanya rivalitas London di Como 1907 dengan kehadiran Cesc Fabregas, Thierry Henry, dan Dennis Wise. Cesc Fabregas sebagai coach, Thierry Henry investor, dan Dennis Wise sebagai presiden klub. Tiga mantan pemain Arsenal Chelsea membawa Como 1907 promosi ke Serie A setelah penantian 21 tahun. Dari ajang Serie B Italia, Jay Ezzes kembali mencetak gol untuk klubnya Venezia dalam laga penentuan menghadapi Spezia Calcio. Sayangnya klubnya harus mengalami kekalahan 2-1 dan gagal merebut tiket promosi otomatis ke Serie A. Dengan hasil ini, FC Como yang promosi ke Serie A, sementara Venezia akan menjalani promosi play-off untuk merebut satu tiket tersisa ke Serie A. Venezia menunggu di play-off semifinal dan bakal menghadapi pemenang play-off kualifikasi antara Palermo dan Sampdoria. Meski bermain dua leg, jika Venezia bermain imbang dalam dua laga tersebut, Venezia tetap akan menang karena berstatus tim dengan peringkat terbaik reguler. Pemain Grade A incaran PSSI jika Indonesia lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia. Daniel Klein juga masuk radar. Kiper FC Augsburg tersebut bahkan sempat dihubungi Vardy Bachdim, kakak Irfan Bachdim, yang berperan sebagai agen sekaligus jembatan antara pemain di Eropa dengan PSSI dan Erick Thohir. Di usia 22 tahun, kiper bertinggi 193 cm itu sudah bermain 8 kali di tim kedua FC Augsburg. Adapun FC Augsburg merupakan kontestan Bundesliga, divisi teratas di Jerman. Jairo Riedewald. Pemain berkewarganegaraan Belanda ini sudah cukup lama dikaitkan dengan proyek naturalisasi Indonesia. Kini dia bermain di Liga Premier Inggris bersama Crystal Palace. Menempati posisi gelandang bertahan, Jairo merupakan gelandang jangkar yang sudah kenyang pengalaman di liga-liga top Eropa.
Sebelum merumput di Inggris, Jairo juga sempat bermain di Eredivisie bersama Ajax. Nilai pasarnya saat ini merujuk Transfermarkt mencapai sekitar 2 juta euro atau setara 34,2 miliar rupiah. Maitland Manhoef. Ia baru saja dibeli Stoke City yang kini bermain di Championship, kompetisi kasta kedua di Inggris dari Vitesse pada bursa transfer musim dingin. Berposisi sebagai sayap kanan, Manhoef pada musim ini melesakkan 4 gol bersama Vitesse di Eredivisie sebelum akhirnya ditebus senilai 3,5 juta euro oleh Stoke City. Nilai transfer Manhoef tersebut jauh lebih tinggi dari harga pasar Jairo saat ini. Jayden Oosterwolde. Berbeda dengan ketiga pemain sebelumnya yang memiliki darah campuran Belanda-Indonesia, Jayden Oosterwolde justru berdarah campuran Turki-Indonesia. Jayden yang berposisi sebagai pemain bertahan saat ini membela Fenerbahce. Tak hanya mengandalkan fisik yang kuat, Jayden dinilai sebagai defender yang cerdas. Kemampuannya dalam membaca permainan dan membantu build up dari kedalaman akan sangat disukai Shin Tae-yong. Jayden juga tergolong sebagai pemain versatile. Tak hanya bisa bermain di posisi bek tengah, ia juga sempat dijajal bermain di posisi bek kiri dan gelandang kiri dalam 24 laga yang dijalaninya musim ini. Tak heran harga pasarnya merujuk Transfermarkt mencapai 11 juta euro atau setara 121 miliar rupiah. Ole Romanyi. Jika dibandingkan dengan 4 pemain grade A sebelumnya, Ole Romanyi merupakan opsi naturalisasi yang paling realistis bagi PSSI. Ia sudah mengungkapkan ketertarikan. Selain itu, penyerang FC Utrecht ini juga berkomunikasi langsung dengan Tom Haaien, Ragnar Ortmangon, hingga Ivar Jenner. Meski lahir di Belanda, Ole memiliki darah Indonesia dari ibu dan neneknya. Pemain setinggi 185 cm itu merupakan penyerang dengan tipikal nomor 9. Kecepatan pergerakan off the ball, positioning, dribbling, dan finishingnya merupakan jawaban dari segala harapan publik Indonesia yang menginginkan striker house goal. Tahun ini Ole memang baru bermain 13 kali dan hanya mencetak 1 gol di Eredivisie. Kontrak Marcelino Ferdinand di KMS KD Inze akan habis pada akhir musim ini, tepatnya Juni 2024. Kabarnya, ia akan pindah ke FC Veendender. FC Veendender adalah salah satu tim Belgia yang akan promosi ke Jupiler Pro League, Liga Kasta Utama Belgia musim 2024-2025. Marcelino Ferdinand memang jarang tampil bersama KMS KD Inze. Bahkan ia diragukan tampil saat KMS KD Inze melawan Lommel SK di final playoff Challenger Pro League. FC Veendender, klub asal Belgia ini juga sukses lolos otomatis ke Jupiler Pro League, Liga Kasta teratas Belgia. Lalu, FC Veendender klub sebesar apakah di Belgia? Dan kenapa juga ada kaitannya dengan Indonesia? Berikut ini adalah profil dari FC Veendender, klub promosi yang dirumorkan akan menggait Marcelino Ferdinand musim depan. Didirikan pada tanggal 1 Juli 2005, FC Veendender menjadi salah satu tim Belgia yang bermarkas di Dender Football Complex Denderleeuw, Belgia. FC Veendender merupakan klub hasil merger dari FC Denderleeuw dan Verbroedering Denderhoutem di 2004. Setelah setahun berlalu, FC Veendender didaftarkan ke Asosiasi Sepak Bola Belgia dan pada bulan November 2004, akhirnya disahkan menjadi klub profesional di Belgia. Pada awal terbentuknya pun, FC Veendender membuat gebrakan di Liga Belgia dengan berturut-turut back-to-back dari Liga 3 Belgia menuju Jupiler Pro League di musim 2004-2006. Namun, pada musim 2006-2007, FC Veendender hanya menghuni papan bawah klasemen di Jupiler Pro League hingga pada musim 2008-2009, FC Veendender terdegradasi menuju Challenger Pro League. 2 musim bertahan di Challenger Pro League, malah FC Veendender kembali terdegradasi di Liga 3 Belgia pada musim 2011-2012. Pada musim 2017-2018, pengusaha sawit asal Medan, Sihar Sitorus, membeli saham dari FC Veendender ketika FC Veendender masih berkutat di Liga 3 Belgia. Tidak hanya itu saja, Sihar Sitorus menunjuk mantan marketing manajer PT Liga Prima Indonesia, operator liga dari Liga Primer Indonesia, yaitu Belinda Siahaan, menjadi CEO FC Veendender. Perlahan prestasi FC Veendender meningkat dari sebelumnya selama beberapa musim terakhir. Di musim 2021-2022, FC Veendender berhasil promosi kembali ke Challenger Pro League setelah menjuarai Liga 3 Belgia dan menjuarai play-off promosi ke Challenger Pro League.
Bertahan selama 2 tahun di Challenger Pro League, akhirnya FC Veendender kembali ke kasta atas sepak bola Belgia, Jupiler Pro League, setelah absen selama 15 tahun. FC Veendender promosi ke Jupiler Pro League setelah FC Veendender berada di posisi kedua klasemen akhir Challenger Pro League dengan 54 poin dari 30 pertandingan. Apakah rumor Marcelino Ferdinand akan bergabung ke FC Veendender setelah kembali dari Timnas Indonesia U23? Mari kita tunggu kabar selanjutnya dari rumor transfer terkini tersebut.